Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kaltara TV dan pendengar radio Kaltara di mana sedang berada. Dari sidang Bawaslu Kalimantan Utara, kita kembali bertemu dalam sebuah dialog dan perbincangan tentang masalah program-program dan juga dinamika pelaksanaan kegiatan Bawaslu yang sudah memasuki babak kedua, yakni di mana setelah pileg kemarin kita akan memasuki pertarungan tentang dinamika mengenai masalah pilkada baik gubernur maupun kabupaten kota se-Kalimantan Utara. Dan pemirsa, di ruang sidang Bawaslu ini kita telah kedatangan tamu, yakni Ketua Bawaslu Kalimantan Utara, Bapak Rustam Akid, yang juga merupakan salah satu senior di Bawaslu ini. Dan kita akan membahas tentang masalah hubungan Bawaslu dengan KPU, tentu saja di Kalimantan Utara. Baik, Pak Rustam. Siap, Bung. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, Bung. Ya, kita kembali bertemu lagi. Selamat pagi, Bung. Sangat krusial dan penting bagi masyarakat, karena sebentar lagi kita akan memasuki gerbang pilkada ya, baik gubernur maupun kabupaten kota ya. Bupati, ini pemilihan serentak se-Indonesia pertama kali. Yang pertama kali ya. Tentu ada dinamika yang berbeda mungkin. Ya, tapi kita tidak membahas itu, kita membahas sekarang tentang masalah bagaimana sinergitas dan hubungan emosional antara Bawaslu dan KPU itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa Bawaslu ini polisinya adalah polisinya KPU, gitu kan. Jadi berarti dia diawasi. Nah, mungkin dalam sebuah psikologis itu seperti apa sebetulnya dinamika terjadi di dalam antara Bawaslu dan KPU itu sendiri? Ya, alhamdulillah sih sebenarnya selama ini kita ini antara Bawaslu dengan KPU ini sebenarnya sudah sinergis sih. Artinya sudah bisa berjalan dengan baik semua. Ya memang Bawaslu ini kan namanya juga Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ya. Jadi kita ini punya fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan. Nah, bagaimana semua itu sesuai koridor atau ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara teknis dalam hal ini KPU maupun nanti dari pesertanya dan juga pemilih. Jadi kita ini tugasnya ya cukup luas lah begitu ya. Karena selain misalnya rekan-rekan KPU ya, kemudian pesertanya ya kan, kemudian juga nanti pemilihnya, kemudian juga nanti lainnya yang terkait misalnya ASN, TNI dan Polri. Jadi kita ini skup kerjanya cukup luas begitu. Itu memang satu kesatuan ya. Ya, jadi ya artinya ini kan memang harus bisa sinergi semua. Jadi ya kami ini tugasnya untuk memastikan bahwa semua itu sesuai koridor, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, di mana pemilu maupun pemilihan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada begitu. Kemudian bagaimana sendiri Bawaslu ini bisa mengimbangi daripada program-program KPU? Karena tentu kan setiap pergerakan KPU itu tentu di bawah bayang-bayang dari Bawaslu. Karena segala gerak-geriknya tentu harus diawasi. Ya. Dan apakah juga KPU sendiri ini memang mensinkronkan dengan Bawaslu atau memang dia bersikap defend menunggu untuk diawasi atau gimana? Jadi kan pada prinsipnya begini, Bung. Mungkin yang ini kan ada mungkin frame yang harus kita perbaiki sedikit ya. Artinya jangan berasumsi bahwa kami ini dalam rangka mencari salahnya teman-teman, tidak gitu loh. Maksudnya di KPU ya? Ya, jadi fungsinya kami ini sebenarnya untuk melakukan pengawasan, artinya bagaimana mengingatkan rekan-rekan ya kan, bahwa ya ketika ada yang kurang pas, misalnya ada yang sedikit keluar rel, mungkin ya kita ingatkan, kembali ke relnya gitu kan. Artinya kita ini hanya sebatas bagaimana pengingat lah gitu, mungkin lebih enaknya dibahasakan begitu ya. Artinya untuk mengingatkan rekan-rekan misalnya baik dari pelaksana teknisnya misalnya yang dari rekan-rekan KPU sehingga tetap pada koridor, begitu juga dengan misalnya teman-teman peserta ya kan. Nah, termasuk juga pemilih gitu. Nah, karena kami ini punya kewenangan yang cukup luas termasuk misalnya untuk netralitas begitu, bagaimana semua bisa berjalan dengan baik lah. Jadi tugasnya kami ini kan makanya di dalam KPU sendiri kita tidak hanya, walaupun kita diberikan kewenangan yang kuat ya untuk penindakan, tapi bagi kami penindakan ini alternatif terakhir gitu kan. Artinya kami lebih mengedepankan pendekatan persuasif atau pencegahan, ya kan.
Untuk terkait dengan apa penindakan, bagi kami itu sudah alternatif terakhir. Bahwa misalnya ketika kita sudah cegah, sudah kita ingatkan dan seterusnya masih juga ini ya, apa boleh buat begitu kan? Ya konteksnya kami hanya seperti itu sih. Makanya ya kalau kami lebih senang membahasakannya, tugas kami ini juga untuk mengingatkan. Sesuai realnya lah gitu. Karena ya, karena takutnya nanti bilang pengawas ini ngawasi cari salah-salahnya gitu kan. Jadi konteksnya ya hanya sebatas itulah. Ya, fungsinya kita untuk mengingatkan rekan-rekan penyelenggara ya kan, apa artinya sesuai koridor, sesuai ketentuan seperti itu. Iya. Ya, pemirsa, memang kan ini agak dilematis sedikit ya. Satu sisi ini memang sama-sama penyelenggara ya, tapi satu pelaksana, satu mengawasi. Tetapi selama ini, sejauh ini kita mendengar bahwa yang ditindak itu hanya peserta pemain ya, tapi penyelenggaranya belum pernah kita dengar. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal di Bawaslu, apakah juga disamakan dengan peserta bahwa itu harus ditindak, diambil sebuah kesimpulan baik administrasi maupun secara pidana atau hukum? Ya, artinya begini, dalam konteks tindakannya dulu yang harus kita inikan gitu ya. Artinya kan kami ini juga akan melihat apakah itu termasuk pelanggaran administrasi, ya kan, apakah itu masuknya pelanggaran pidana, atau misalnya terkait pelanggaran ketentuan hukum dan undang-undangan lainnya. Nah ini kan yang harus kita pilih dan pilah begitu kan. Nah ketika rananya masuknya pidana ya, kita akan proses sesuai dengan ini, kita tegak lurus begitu ya kan. Ketika dia pidana ya kita akan bersama teman-teman Gakumdu akan memprosesnya sampai finish begitu kan. Nah kemudian kalau dia persoalan administrasi misalnya etik dan seterusnya ya kan, ya ada ranahnya akan kita bawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ya ada hal-hal inilah ya, artinya sesuai tingkat ininya dulu gitu. Jadi ini kalau kita analogikan bahwa ini kan seiring sejalan ya, KPU dan Bawaslu, tetapi pada hal-hal tertentu di dalamnya juga apakah juga sering melakukan kompromi dulu atau diskusi dulu untuk menentukan misalnya ada ketidaksepahaman nih, ya kan, KPU punya versi sendiri, Bawaslu punya versi sendiri, tetapi sebenarnya tujuannya titiknya sama. Betul. Itu sebelumnya ada diskusi begitu kan? Ya biasanya kita sih diskusi ya dalam konteks tertentu bahwa ya nanti kan akan kami jelaskan misalnya di kami teknis pengawasan itu seperti apa dan seterusnya ya kan. Nah nanti juga teman-teman misalnya KPU misalnya teknis misalnya untuk melakukan kegiatannya seperti apa begitu ya kan. Nah, ini misalnya begini-begini dan seterusnya gitu kan. Nah, kita tinggal menyesuaikan, kita juga sifatnya lebih fleksibel lah. Artinya mulai dari misalnya kalau berbicara logistiknya misalnya, mulai dari pengadaannya dan seterusnya sampai percetakannya, distribusinya kan semua kita lakukan pengawasan. Nah, makanya kan kita butuh komunikasi yang baik ya antara misalnya kami misalnya dengan rekan-rekan KPU ya alhamdulillah toh itu juga teman-teman semua kok sama-sama penyelenggara. Jadi bagi kami ya konteksnya kan kita ini sama-sama penyelenggara. Toh tidak ada yang harus kita tutupi gitu ya kan. Apa juga yang mau diinikan, kita sama-sama penyelenggara dan kita diambil sumpah yang sama begitu ya. Kita juga punya sumpah untuk melaksanakan secara integritas. Karena ketika ada apa-apa juga larinya ya muaranya kami akan ke DKPP namanya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu gitu. Ada ya? Iya, itu kedudukannya di mana itu? Jadi dia kalau DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bung, dia sifatnya begini ya, terkait dengan etik penyelenggara. Jadi kalau berbicara pidana itu kan pasti sudah menyalahi etik itu. Kalau misalnya dia sudah melanggar sampai ke pidana. Nah tapi belum tentu segala sesuatu yang sifatnya etika, ini kan berbicara etika kan, etika penyelenggara misalnya begitu. Nah itu masuknya ke ranah sana gitu. Nah, misalnya ada nih misalnya ya mohon maaf lah misalnya dalam tanda petik ada misalnya penyelenggara yang nakal gitu ya, misalnya gangguin istrinya orang misalnya gitu atau bagaimana kan, yang di luar konteks ya benar ya. Nah ini berbicara etika kan, etika penyelenggara. Nah maksudnya dia ke ranah sana gitu ya. Tidak masuk ke teknis ya? Enggak, jadi dia lebih arahnya ke ini karena makanya ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu namanya, biasa kita singkat DKPP, dan itu ada komisionernya. Itu kesatuan dari Bawaslu dan KPU. Jadi begini, penyelenggara itu ada 3, Bung. Ya, jadi dia dari pelaksana teknisnya, kemudian pelaksana teknisnya itu KPU. Nah, kemudian pengawasannya di kami. Nah,
pengawasan terhadap etik keduanya ini penyelenggara itu di DKPP. Itu berkedudukan di mana itu? Itu dia posisinya di Jakarta, Bung. Cuma dia untuk DKPP ya, itu ada namanya TPD, tim pemeriksa daerah. Jadi dia perwakilan ex officio biasanya dari Bawaslu, kemudian ex officio dari KPU, dan juga ada perwakilan tokoh masyarakat. Jadi itu di bawah naungan siapa? Dia langsung memang ini sendiri, berdiri sendiri dia. Jadi memang dia mengontrol gerak-gerik ya? Ya, artinya tuh penyelenggara, perilaku penyelenggara khususnya ya. Makanya ketika sifatnya yang penyelenggara yang sifatnya permanen, baik KPU maupun Bawaslu ya, jadi mulai dari pusat sampai ke level kabupaten kota, nah itu pasti masuknya ke ranah sana. Jadi seperti itu, Bung. Iya. Jadi pemirsa Kaltara TV, ternyata kedua penyelenggara ini baik KPU dan Bawaslu juga ada badan yang mengawasinya, dan ini juga sebenarnya pernah enggak, tapi baru kita dalami pada malam hari ini dan bagaimana fungsi-fungsinya. Baik, sebentar kita akan berbicara tentang masalah KPU ini, apakah yang diawasi Bawaslu adalah teknisnya, tapi apakah juga masuk ke dalam ranah tentang masalah penganggaran, keuangan, dan penyalurannya. Kita kembali saat lagi bersama dengan Kaltara TV. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi.
menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata, ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara arah masa depan Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda, Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, di antaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tideng Pale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang. Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Keberadaan pelabuhan ini akan menunjang kegiatan proyek strategis nasional pembangunan PLTA di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung memberikan dukungan perizinan, regulasi, dan pengembangan wilayah. Perusahaan logistik, transportasi, dan pengiriman barang untuk mengisi moda transportasi pelabuhan. Terkuncinya pintu masa depan. Inikah solusinya?
Jamu tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu tetes HG bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Pagi bersama dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Dan kita tadi telah berbicara teknis, tapi kita masuk lagi di teknis tentang masalah lebih dalam lagi terkait masalah penganggaran. Nah kalau kita tadi pengawasannya itu di bidang teknis, tapi kita juga mau menanyakan ini, apakah masuk di ranah anggaran dan penyalurannya yang dilakukan oleh KPU, apakah juga masuk bagian daripada pengawasan Bawaslu, bagaimana Pak? Oke, siap. Ya. Jadi kalau berbicara anggaran, ini kita harus membedakan dulu, Bung. Artinya konteksnya apakah dia pemilu atau pemilihan atau pilkada. Kalau pemilu itu murni dari APBN, ya kan, baik KPU maupun Bawaslu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah berbicara pilkada, ini ada kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan. Ada kontribusinya ya? Iya, wajib. APBD? Ya, dari APBD. Berapa Jadi, persen, Bung? Itu kalau masalah nominalnya itu tergantung apa kebutuhan ya. Kebutuhan ya. Oke. Artinya kalau misalnya tidak sesuai kebutuhan ya rekan-rekan penyelenggara boleh menolak. Karena apa tidak mungkin misalnya sesuatu itu dipaksakan misalnya ketika anggarannya kurang gitu. Nah, berarti dua sumber anggaran ya? Tergantung konteksnya Kebutuhan pemilu itu ya? Tadi yang saya bilang APBN ya kan. Kalau misalnya berbicara pilkada atau pemilihan ini konteksnya itu sebenarnya APBD. APBD? Ya, jadi masing-masing. Jadi nah cuma ada ini ya, ada yang namanya sharing cost. Dari? Nah, terkait misalnya untuk yang provinsi dengan kabupaten kota. Nah, kita ini kan kegiatannya bersamaan nih. Nah, misalnya apa pemilihan gubernur dengan bupati atau misalnya gubernur dengan apa wali kota. Aturan itu baru berlaku atau memang udah kalau dulu sebenarnya sudah ada ya kan, ketika misalnya pemilihan gubernur yang kebetulan bersamaan. Karena tidak semuanya kan bersamaan, khususnya misalnya kita Kaltara itu dulu pernah bersamaan di tahun 2020 antara provinsi dengan 4 kabupaten. Nah, hanya 1 kota yang tidak ada. Nah, tapi kalau yang di 2024 ini itu sudah seluruh Indonesia. Jadi dia serempak. Jadi mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati ini jadi satu kesatuan semuanya. Makanya dana sharing itu. Ya, dia jadi sharing cost. Nah, biasanya untuk sharing cost-nya ya baik misalnya dari KPU maupun Bawaslu, itu dia ada sharing cost dalam konteks yang badan ad hoc-nya. Jadi misalnya gini, Bung. Jadi ini kan kita punya kewajiban nih yang dari provinsi sebenarnya untuk membiayai juga ke kabupaten kota kan. Karena ini. Nah, sehingga biasanya untuk yang mohon maaf nih kayak misalnya Panwascam ya kan. Nah, gaji Panwascam itu di-share ke provinsi yang bayar. Nah, kemudian juga misalnya pengawas apa desa kelurahan. Itu jadi, apa namanya desa kelurahan pengawas itu apa? Ya? Iya pengawas, ya jadi pengawas tingkat desa atau kelurahan. Tapi satu kesatuan dari ya, dia tetap jadi satu kesatuan. Jadi kan tingkatan kita kan mulai dari RI, provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian kecamatan. Dari kecamatan ada desanya. Nah sampai yang paling bawah yang kita namanya pengawas TPS. Nah sharing cost-nya kita di situ mulai dari yang namanya badan ad hoc. Badan ad hoc itu mulai dari kecamatan sampai yang namanya TPS. Nah ini biasanya ya itu kita yang biaya dari provinsi. Nah kemudian apa untuk kabupaten kota itu makanya dia sisa-sisanya lah yang lainnya yang memang
belum bisa Tapi nggak dibiayai ada oleh ketentuan provinsi. persentase nggak ada ya? Ketentuan persentase nggak ada provinsi Nggak ada, berapa, kabupaten nggak ada, berapa, nggak ada. ya? Itu tergantung Kebutuhan apa itu. kebijakan lah ya, artinya. Tapi lebih arahnya sih biasanya kita ke sharing cost-nya itu konteksnya biasanya ke ad hoc, karena itu akan lebih mudah menghitungnya gitu. Terus bagaimana bisa memastikan bahwa itu idealis? Anggaran itu dan kebutuhan misalnya mulai dari Bawaslu, kecamatan sampai ke ad hoc itu, Ya, ini kalau kan. misalnya tidak ditetapkan dalam undang-undang. Ya, jadi kalau berbicara kan kita pasti di dalam pemerintah daerah itu kan ada juga namanya apa ya istilahnya dia itu artinya untuk ini ya khusus untuk membidangi ya, itu ya? untuk membidangi yang untuk keanggaran gitu ya. Bukan Nah, di Kesbang itu mungkin ya? Ya itu salah satunya. Kesbang ya? Di Kesbang itu dia ada Kesbang, ada apa ya, dia ada beberapa instansi. Tapi terkait itu maaf, itu ada komunikasi nggak antara Bawaslu, KPU dengan Kesbang misalnya? Berapa Ya. penganggarannya? Jangan sampai nanti penyelenggara ini gara-gara tidak ideal. Ya, Nggak artinya karuan nanti artinya kan penyelenggaranya. begini, kita yang ada namanya RAB, RAB kan, nah RAB-nya. RAB rencana anggarannya ya kita ajukan, ya kan, Itu kan tujuan siapa? yang dari kebutuhan kita dari Maksudnya penyelenggara, penyelenggara itu ya KPU baik dan Bawaslu? KPU maupun Oh. dan Bawaslu. Nah Oke. kita ajukan ke pemerintah daerah, ya termasuk. Jadi kalau di daerah itu ada 3 komponen sebenarnya yang mereka biayai. Apa itu? Jadi untuk penyelenggara teknis KPU dan di sini biasanya yang paling besar, kemudian untuk penyelenggara untuk pengawasan di Bawaslu, dan ketiga itu biasanya untuk keamanan. Kalau bisa tahu berapa sih perbedaan anggaran KPU dengan Bawaslu? Kalau Bawaslu dengan ini ya sangat jauh sekali lah ya. Artinya kalau anggaran kami di Bawaslu itu paling ya nggak sampai 20%-nya lah dari KPU, paling ya sekitar kalau kita berbicara ini sekitar paling 10-15% lah dari kebutuhan rekan-rekan KPU ya. Karena kalau kita ini kan lebih banyak ke pengawasan saja, sedangkan dengan KPU ini kan persoalan teknis ya, memang dia teknis karena pengadaan logistik di mereka. Tadi Ya bicara kan? logistik itu nggak masuk ya di Bawaslu ya. Ya, jadi itu ranahnya teman-teman gitu. Jadi berbicara ininya, ini teman-teman KPU yang menyediakan. Ya, jadi mulai dari perencanaannya. Jadi kalau berbicara tadi terkait pengawasan kami, lebih arahnya mulai dari pengadaannya. Jadi kalau berbicara anggarannya ini kan sudah nanti itu ada ranahnya sendiri, misalnya dari BPK, BPKP dan inilah ya bagian pemeriksa keuangan ya. Nah kalau kami ini kan hanya lebih arahnya untuk pengawasan teknisnya. Ya jadi gitu Bung. Jadi dia misalnya mulai dari pengadaannya nih, ya kan perencanaannya kan biasanya pengadaannya kerjasamanya dengan CP dan seterusnya sampai distribusinya. Jadi semua itu harus dilaporkan ya? Ya, Berapa rekanan mereka, berapa penilaiannya harus dilaporkan. Ya, kan mereka harus cetak sesuai kebutuhan. Oke. Nah, ini kan kita makanya di tugas kita ini memastikan bahwa misalnya yang mereka cetak itu sesuai kebutuhan. Data angka Iya, ya karena kan makanya ada namanya DPT kan, daftar pemilih tetapnya itu. Nah, ditambah sekian persen. Nah, nanti ada kalkulasinya sendiri. Karena itu hitungannya masing-masing TPS. Nah, dari situ nanti baru disiapkan misalnya berapa kebutuhannya dan seterusnya, termasuk nanti cadangannya. Jadi ada hitungannya lah semuanya gitu. Nah, kita dalam konteks memastikan bahwa itu sesuai dengan itu gitu. Berarti kental juga ya Bawaslu sampai ke masalah keuangan itu ya? Ya. Nggak boleh karu-karuan juga mereka ya? Kita kalau misalnya keuangannya nggak ikut campur lah, tapi untuk pengadaan teknisnya ya kan, karena ini kan berbicara logistiknya kan, karena terkait dengan surat suara misalnya, terus alat perlengkapannya ini semua gitu. Kalau berdasarkan analisa dari Bawaslu KPU, kira-kira yang rawan itu di mana? Letak mungkin kesalahan teknis atau mungkin juga baik sengaja atau tidak disengaja? Ya sebenarnya kan begini Bung, makanya kita ini kan selain juga memastikan ya kan, kita juga jadi selain tadi sesuai dengan tepat jumlahnya, tepat ininya semuanya itu ya. Nah, kami juga kan harus melihat dari aspek lain. Artinya ada kepentingan tidak dari perusahaan pengadaan ini gitu kan. Kepentingan emosi seperti apa? Ya, mohon maaf Bung, artinya begini ya. Ketika misalnya ada kepentingan tertentu nih, bisa saja dia misalnya mencetak surat-suara lebih. Oke. Iya kan?
Nah ini kan, ya kan, ini kan, ya kan, ini kan terkait perusahaannya kan. Kalau dia cetak lebih, diopernya kan bahaya, Bung. Ini kan yang perlu kita juga jaga begitu. Berarti itu yang termasuk deteksi yang Ya, harus kita ini. Jadi kita harus juga mendeteksi latar belakang perusahaan ini. Berarti analisisnya harus kuat juga ya dari Bawaslu ya. Benar, makanya kita dalam rangka pengawasan ini ya harus betul-betul gimana gitu ya, qualified lah gitu ya. Kita harus betul-betul melakukan pengawasan ini semua gitu. Karena kalau teman-teman KPU kan mungkin tidak sampai ke sana gitu ya kan. Mereka hanya dia cuma mengeluarkan dia hanya sesuai dengan ketentuannya lah, dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada begitu kan. Nah, tapi kalau kami harus melihat lebih jauh. Nah, jangan sampai misalnya karena ada keperpihakan tertentu, misalnya kalau pilkada misalnya, satu saja dikasih agak buramnya misalnya fotonya kan bisa pengaruh, Bung. Iya enggak ya kan? Merugikan pihak lain ya. Iya. Nah, kan kita nggak tahu yang artinya begini. Makanya kan kita mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Berarti di sinilah sikap independensinya Bawaslu ya. Iya, benar. Jadi tapi juga pihak-pihak lain dirugikan juga termasuk Indrawasi ya. Iya, artinya kita semua ini. Makanya kan saya bilang dari awal tadi bahwa kerja Bawaslu ini ya cukup luas lah gitu. Benar. Jadi bukan hanya penyelenggara teknis yang kita awasi, bahkan misalnya juga nanti pemilihnya ya kan. Itu terkait pemilihnya misalnya nggak boleh milih lebih dari sekali misalnya begitu kan. Nah kemudian juga misalnya terkait misalnya netralitas ASN, TNI, Polri. Nah kemudian masalah pesertanya lagi. Jadi semua ya memang kalau di Bawaslu nih harus lebih banyak belajar lah ya, artinya semua peraturan perundang-undangan. Nah beda kalau teman-teman di KPU ini kan hanya berbicara teknis. Dia lebih pada konteks, artinya hanya sesuai pelaksana kebutuhannya dia saja. Nah kalau kami ini akan lebih luas. Makanya bergabung dengan aparat ya. Ya artinya semua lah, artinya tingkat kerawanan semua harus betul-betul kita ini kan gitu. Nah jadi agak berbeda sedikit ya, karena saya juga pernah di KPU begitu ya kan, pernah sebagai pelaksana teknis dan ya kebetulan untuk saat ini udah di Bawaslu ya. Sedikit lebih paham lah. Jadi ada memang konteks yang sangat berbeda. Nah ini kan juga kadang-kadang kami mengharapkan kesadaran rekan-rekan KPU gitu. Nah karena kalau dulu kan ada semacam framing semacam inilah ya, bahwa kayak KPU dan Bawaslu itu kayak ini ada perbedaan persepsi ya. Ya, jadi kalau dulu tuh kayak kayak tikus dan kucing lah gitu kan. Kok kayaknya selalu gimana gitu ya. Akhirnya kan itu yang coba diperbaiki semua, bahwa kita ini sama-sama penyelenggara dalam konteks ya. Makanya kalau bahasa kami ya, konteksnya kami ini untuk mengingatkan bahwa itu sesuai koridor ya. Teman-teman KPU harus bersyukur begitu kan, supaya tidak lari dari jalur gitu kan. Kalau dari jalur kan resikonya juga di mereka sebenarnya gitu. Ya jadi pemirsa ini kan ternyata menjadi Bawaslu itu sangat berat juga ya sebetulnya. Dan ini untung-untungan kalau dipahami juga oleh pasangannya ya, yaitu KPU, karena ternyata banyak hal-hal yang di luar teknis yang harus diperhatikan ya, dan itu harus dihitung. Tapi kita mau membahas lagi tentang lebih dalam lagi tentang KPU dan hubungannya dengan Bawaslu terkait masalah mungkin kewenangan. Bisa saja dia mungkin dalam hati jujur bahwa ya selama ini juga terjadi persinggungan. Tapi kita kembali lagi saat lagi bersama kami dan tetaplah di Kaltara TV. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata, ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara Arah Masa Depan Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi
untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda, Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, di antaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tideng Pale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang. Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Keberadaan pelabuhan ini akan menunjang kegiatan proyek strategis nasional pembangunan PLTA di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung memberikan dukungan perizinan, regulasi, dan pengembangan wilayah. Perusahaan logistik, transportasi, dan pengiriman barang untuk mengisi moda transportasi pelabuhan. Terkuncinya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba. Jamu tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih, dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu tetes HG, bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa.
spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Terima kasih pemirsa Kaltara TV dan juga pendengar Radio Kaltara yang masih setia bersama dengan kita di pagi hari ini, dan kita masih bersama dengan Ketua Bawaslu yang ganteng ini, dan sebenarnya jam terbangnya sangat tinggi sekali ya, tetapi banyak dinamika yang dibocorkan ke kita dan ini sangat menarik sekali yang mungkin publik atau khususnya kontestan belum tahu ya. Apa diantaranya salah satunya adalah kalau kita mau berbicara jujur, bagaimana sih sejujurnya hubungan mereka itu, apakah benar-benar akrab sebadan dengan KPU atau mungkin ada suatu hal yang juga ternyata di belakang di balik layar terjadi juga persinggungan yang sangat kesekit. Nah, kira-kira Pak Ketua Bawaslu, Anda kan pernah di KPU ya, kemudian Bawaslu bolak-balik isi dua lembaganya ya kan, dan sedikit tidaknya kan banyak mengetahui panci-pancinya sampai dalam-dalamnya ya. Nah, itu kalau secara jujur sebenarnya persinggungan emosional itu terjadi nggak sih? Jadi ya kalau kita mau jujur sebenarnya ini biasanya kami itu hanya perbedaan persepsi. Hanya persoalan perbedaan sudut pandang yang biasanya yang kadang membuat agak sedikit ini ya. Bisa dikasih contoh gimana? Ya, konkret?
kami kasih contoh misalnya nih terkait pemutahiran data misalnya ya kan. Nah ini kan bagi rekan teman KPU misalnya mereka juga kan pingin menjaga data pemilih ya. Jangan sampai keluar gitu. Nah dari sudut pandang itu dalam konteks kayak dirahasiakan gitu ya? Ya, karena kan memang ada hal-hal yang memang Prinsip bagi ya? ini tidak bisa bagi teman-teman Termasuk KPU Bawaslu? nggak bisa dibagikan ke teman ke kami gitu ya kan. Rahasia ya? Ya, nah bagi mereka, nah ini sudut pandang mereka begitu ya, artinya bahwa ini dalam rangka menjaga hak bukan hak sih ya, data pribadi ya kan, kerahasiaan data lah begitu kan. Nah tapi bagi sudut pandang kami bahwa kita ini kan sama-sama penyelenggara, ya kan. Nah ini mungkin yang membuat berbeda gitu. Nah itu terjadi tuh ya? Iya biasalah kalau ini kan makanya kalau saya bagi kami ya ini kan persoalannya dinamika lah yang memang sudut yang sudut persepsi, hanya persoalan persepsi sudut pandang yang berbeda begitu. Nah kalau bagi teman-teman KPU pingin menjaga data kerahasiaan begitu kan, data individu lah, data rahasia individu itu gitu. Nah sehingga mereka memang sedikit hati-hati lah begitu kan. Nah tapi bagi sudut pandang kami kan kami ini juga penyelenggara. Nah kami juga punya kebutuhan ya kan, artinya di sini seharusnya menurut sudut pandang kami ada diskresi begitu kan. Artinya ini kita sama-sama penyelenggara. Nah, terus apa bedanya dengan rekan-rekan KPU misalnya yang boleh melihat data itu begitu kan. Nah tapi ya sudahlah artinya ini kan juga persoalan dinamika lah dalam dinamika ya, hanya persoalan sudut pandang bagi kami. Bagaimana cara menyelesaikan kalau ada persoalan itu? Tetap didiamkan atau memang ya ada solusi? Artinya begini ya, kalau berbicara win-win solution ya artinya kami juga selalu berusaha ini terbuka lah dengan rekan KPU, artinya apa sih kebutuhan kami begini. Nah, karena kami ini kan juga sebenarnya dalam rangka menjaga rekan-rekan KPU kan, konteksnya kan seperti itu. Nah jadi ya biasanya kita cari-cari win solution lah. Cuma lagi-lagi kalau misalnya memang ini kan ya kebijakan itu semua kan dari atas ya, ke dalam konteks artinya pembuat undang-undang begitu kan. Nah kemudian akan turun ke rekan-rekan KPU RI dan Bawaslu RI. Nah kami ini kan juga punya atasan begitu kan. Nah jadi yang lebih paham itu ya yang di atas lah begitu. Di atas biasanya ya. Tidak bisa selesaikan daerah berarti ke atas. Ya memang asal usulnya sebenarnya persoalan itu ya dari puncaknya dari RI dari Jakarta gitu ya kan. Nah sehingga kadang ini yang akan turun ke bawah begitu hanya pesan itu. Tapi bagi kalau kami sih ya di daerah biasanya kita bangun hubungan emosional lah. Artinya kita ini kan sama-sama penyelenggara, ngapain sih kita ribut misalnya dalam konteks kayak kalau mau yang di pusat-pusat ribut ya urusan mereka lah, kita nih ya sudah kita sama-sama penyelenggara apa juga gitu. Ini yang dibicara ini kisah di daerah lain atau memang pernah terjadi di Kalimantan Utara? Ya di kita ini kan karena kita selalu berusaha membangun ini kan, cuma memang lagi-lagi kan teman-teman KPU ini juga secara hierarkinya memang kan ada dari pusat. Nah cuma ya kita selalu membangun komunikasi yang baik lah. Artinya terkait data-data itu bagaimana juga konteksnya bisa aman semua. Ya minimal kalau kami tidak dibagi mungkin kami lihatlah di situ apa yang misalnya kami butuhkan begitu kan. Artinya ini kan hanya persoalan komunikasi ya. Walaupun misalnya mereka ada instruksi kan dilarang memberikan misalnya. Tapi kan mereka nggak berikan, kan melihat aja gitu kan. Artinya ya kita cari win solution lah gitu. Ya, tapi harus ada win solusi ya. Kalau makanya, berpandang-pandangan terus bagaimana menyimpulkannya ya. Makanya kan karena ketika kami butuh data kan kita juga sinergikan misalnya teman-teman di Suduk Capil misalnya data pemilih dan seterusnya seperti itulah. Ya jadi kan kalau di data pemilih itu ada namanya Sidali dia, sistem data pemilih Sidali ya. Jadi dia disitulah yang biasanya kita ini. Nah biasanya kita tinggal sinergikan. Nah berdasar kajian kami misalnya ini ada double dan seterusnya ya kan. Nanti di cross check sama-sama kita coba luruskan. Karena ketika teman-teman turun ke lapangan kan kami juga melakukan pengawasan. Nah data-data yang ada kan kami juga pasti ada dan biasanya kami analisis. Nah dari analisis data itu biasanya ya kita kembalikan lagi ke teman-teman KPU. Nih menurut hitungan kami ada yang double ini. Tolong dicek gitu kan. Kalau secara teknis di lapangan itu biasanya
pergerakan KPU memang harus diikuti oleh Bawaslu atau gimana? Ya, jadi konteksnya kan itu yang tadi yang dari awal saya bilang, tugas kita ini kan bagaimana mengingatkan, ya kan? Jadi bagaimana Berarti mengingatkan. tempel terus ya? Ya makanya pengawasannya melekat begitu. Siap. Oke, pemirsa, kita akan berbicara lebih seru lagi ini untuk memanfaatkan sisa waktu terkait masalah gini. Jadi ada anekdot yang mengatakan bahwa kalau saya seorang kontestan tidak perlu mengeluarkan apa tapi cukup menjaga KPU saja. Maksudnya itu KPU itu bisa diselesaikan secara adat gitu kan. Nah, itu pernah nggak terendus dari Bawaslu tentang tabiat-tabiat seperti ini dan memang ada fakta sejarah yang terjadi seperti itu? Kalau berbicara pada konteks itu, alhamdulillah sih kalau untuk Kaltara ya. Ya. Kalau tapi tidak dipungkiri itu ada terjadi di kalau daerahnya. daerah luar saya nggak berani mengatakan ini ya. Tapi kalau untuk Kaltara sendiri, insya Allah saya berani menjamin bahwa selama ini dalam konteks penyelenggaraan kita alhamdulillah bersih semua begitu. Jadi ya tapi saya nggak berani menjamin kalau daerah lain ya. Tapi ya kalau lagi-lagi sih kalau melihat artinya secara konteks umum ya hampir nggak mungkin itu bisa dilakukan ya karena kita juga akan teringat sumpah dan lain sebagainya kan bahwa kita ini kan sebelum menjabat ya kan ada sumpahnya Pak untuk melaksanakan sesuai ketentuan lah ya kan begitu kan dan bahkan kita juga selalu diingatkan dengan yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu begitu kan artinya ujung tanduk kami itu ada di situ gitu ya. Jadi ketika putusan misalnya dari DKPP Dewan Kehormatan Peninggu nganggap kita memang sudah bermasalah ya sudah selesai kita kan begitu. Makanya ya kalau kami sih untuk di Kaltara ya alhamdulillah selalu mengingatkan diri itu bahwa kita ini ada yang selain diawasi oleh ini masyarakat juga ya ada yang di atas lah yang selalu mengawasi kita. Ya kalau kita balik ini. Pak Ketua Bawaslu. Kalau misalnya tadi kan Bawaslu mengawasi tentang KPU ya. Ya. Nah, tentu kan pergerakannya mungkin yang di luar koridor itu pasti disemprit ya. Nah, tapi kalau Bawaslu sendiri yang melakukan pelanggaran, siapa yang mengawasi dia? Ya, kalau di kami kan artinya kami juga selain ini ada pengawasan secara internal. Yang tadi itu ya? Ya, jadi kan dia nanti jadi begini. Kan kita juga mendapat misalnya laporan dari masyarakat ya. Jadi kalaupun misalnya memang ada kan akan kita proses. Walaupun internal. Walaupun internal misalnya ini gitu kan. Kalau dia misalnya memang ini ya biasanya kita proses. Memang kesalahannya di mana dan seterusnya begitu ya. Nah, kalaupun misalnya kita anggap itu memang ini ya kita bahkan bisa merekomendasikan supaya itu langsung dilaporkan ke DKPP. Walaupun itu internal. Iya, artinya kalau kami ini bermasalah. Ada yang bermasalah karena begini, ada juga kesepakatan antara tripartit ya, di antara KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya ad hoc itu ya mulai dari kalau di kami ya. Itu mulai dari pengawas kecamatan, kemudian pengawas desa kelurahan, sampai pengawas TPS. Nah, ini ketika ada apa-apa, itu ranahnya di pembinaannya di kami. Artinya sifatnya dia internal. Nah, itu kami yang akan berikan sanksi. Internal tapi kalau misalnya udah terjadi dan itu fatal, misalnya di hari pencoblosan ya kan. Sebenarnya kan itu ada beberapa kasus juga bahwa diiming-iming dengan sebuah iming-imingan lah dan dia berani melakukan hal-hal pengolahan bermain di data-data itu. Ya, artinya kan begini, kalau dia masuk ke ranah pidana ya kita selesaikan secara pidana kan. Ya kan, kalau dia berbicara etik, nah kalau yang tadi yang saya maksudin konteksnya etik ya kan pembinaannya itu gitu. Nah kalau dia persoalan administrasi ya akan kita karena pelanggaran kami ini kan macam-macam juga. Ada yang tadi yang saya bahasakan terkait pelanggaran etik, ya kan, kemudian pelanggaran administrasi. Nah kemudian ada pelanggaran pidana dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Nah ini akan kami pilih masuk ranah mana dia. Nah kalau berbicara tadi etik, nah kalau berdasarkan kesepakatan dengan DKPP, sifatnya yang badannya ad hoc, ya kan, itu diinikan ke pembinaannya. Artinya diserahkan ke kami. Tapi kalau yang permanen, itu tetap harus melalui ranahnya DKPP. Karena untuk pemberhentiannya dia, itu akan ketika memang terbukti ya, sampai misalnya ini ya, itu akan langsung diberhentikan dari situ putusannya
dan biasanya tidak ada apa ini lagi dia. Tidak ada kompensasi apa-apa. Iya, Bahkan artinya bisa dipidana ya. ya makanya tergantung ininya lah ya, karena bisa saja dia konteksnya bukan hanya etik, bisa juga sama pidana. Ya pemirsa Kaltara TV, kita semakin seru aja perbincangan, cuma waktu membatasi ya. Tetapi mungkin mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Ketua Bawaslu. Ya, terima kasih Bung Jakir. Jadi pada prinsipnya kita ini kan ingin pemilu dan pemilihan yang damai ya untuk seluruh masyarakat. Yang artinya bahwa bagaimana pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu harus sesuai dengan koridor lah semua ya, sesuai ketentuan. Nah, kami mengharapkan juga bantuan masyarakat. Mari kita sama-sama mensukseskan dan kita sama-sama mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini ya kan, maupun pemilihan, nah, sehingga memang bisa berjalan semua dengan baik dan lancar. Nah, mari kita sama-sama lah ciptakan bagaimana kondisi untuk pelaksanaan pilkada nantinya ya, kan ini pemilu sudah alhamdulillah sudah bisa sudah berjalan dengan baik. Nah, harapan kami ya kita sama-sama lah menciptakan juga untuk pilkada yang lebih baik begitu ya, artinya jangan sampai ada timbul konflik dan seterusnya. Nah, kami menghimbau kepada seluruh baik nanti sebakal calon ya maupun para pendukung ya, kita tetap harus mendahulukan untuk daerah kita yang terbaik. Jadi jangan terlalu fanatik yang berlebihan. Fanatik boleh, tapi saya harap tidak berlebihan. Karena kita paham semua calon yang akan maju nanti itu adalah calon kepala daerah yang terbaik, dan siapapun yang terpilih artinya itulah yang paling baik dan paling didukung semuanya. Mungkin seperti itu Bung Jakir. Pemirsa, Bung Rustam Akib, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah membedah tentang masalah tugas dan kewenangan tentang program-program Bawaslu di Kalimantan Utara ini, termasuk juga terkait dengan mitra partnernya yaitu KPU Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin banyak hikmah yang kita peroleh dan petik malam hari ini, termasuk mungkin tentang statement tadi yang mengatakan bahwa mari kita pelihara demokrasi ini, berjalanlah dengan normal dan jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya M. Sakir, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.